Halo semua, selamat datang di channel Jagat Amerta. Channel yang menyajikan info dan pengetahuan menarik dari dalam maupun luar negeri. Terima kasih telah klik video ini dan selamat menikmati video kami. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasi, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru kami selanjutnya. Kali ini Jagat Amerta akan membahas tentang kelompok asasin yang berasal dari Timur Tengah. Tentang sosok tentara bayaran untuk penghabisan nyawa. Tahukah kamu jika kata "asasin" yang terserap dalam bahasa Inggris ini berasal dari bahasa Arab? Asasin ini adalah nama ordo atau kelompok yang benar-benar ada di Timur Tengah kuno pada tahun 1090 sampai 1275. Nama asasin berasal dari kata asas. Namun ada pula teori lain yang menyatakan bahwa nama tersebut berasal dari hassashin, yang artinya pengguna hashish. Hashish sendiri merupakan rokok khas Timur Tengah. Konon Hasan, sang Grandmaster pertama asasin meminta para anggota baru asasin untuk merokok menggunakan hashish ini sebagai suatu bentuk upacara inisiasi. Tanpa sepengetahuan mereka, Hasan telah memasukkan sejenis halusinogen, opium, atau bahkan obat bius ke dalam rokok tersebut. Dalam kondisi tak sadarkan diri, para asasin baru itu dibawa ke sebuah taman yang indah dan berisi gadis-gadis cantik. Hasan kemudian mengatakan bahwa mereka tengah berada di surga, dan jika mereka akan kembali lagi ke tempat itu jika mereka mati di tengah misi suci untuk melayani ordo asasin. Ordo ini bermarkas di Puri Alamut, Pegunungan Elburz, Iran bagian utara. Asasin sesungguhnya adalah nama dari sebuah cabang ajaran Syiah yang bernama Sekte Nizari yang menganut mazhab Ismail, sehingga mereka menamai kelompoknya Nizari Ismail. Namun pemimpin merasa tidak cocok dengan nama tersebut sehingga ia mengganti nama kelompok tersebut menjadi Asasin, yang berarti orang-orang yang memiliki prinsip atau asas. Namun kaum ini mendapatkan permusuhan dari kaum muslim Sunni maupun dari kaum Syiah mainstream sendiri. Kaum ini memiliki metode ekstrim untuk mempertahankan diri karena jumlah mereka tergolong sedikit dari para musuhnya. Mereka tak segan mengutus tentara bayaran dari klan mereka sendiri untuk menghabisi lawan politik mereka. Klan ini juga mengkomersilkan jasa mereka bagi mereka yang menggunakan jasa mereka. Kisah para asasin merupakan catatan hitam bagi dunia muslim kuno Timur Tengah kuno. Pendiri asasin. Pendiri kelompok ini bernama Hasan Isabah yang menganut mazhab Ismaili yang merupakan salah satu aliran dari ajaran Syiah. Hasan sekeluarga tinggal di kota Rai, Persia. Pemimpinnya pada masa itu membenci penganut Syiah sehingga ia mengusir Hasan sekeluarga dari kotanya. Lalu mereka pergi ke kediaman ayahnya di Kairo, ibu kota kekhalifahan Fatimiyah yang bermazhab Ismail. Konflik kembali terjadi ketika sang khalifah meninggal dunia dan terjadi perebutan kekuasaan oleh kedua putranya. Eksistensi asasin. Kemunculan para asasin hampir bertepatan dengan Perang Salib I pada 1096. Para pasukan Eropa yang memenangkan Perang Salib menempati 3 wilayah yaitu Antiokhia, Tripoli dan Yerusalem dan mendirikan negara merdeka. Antiokhia meliputi Lebanon dan Suriah. Tripoli meliputi Lebanon Utara dan Suriah Barat serta Kerajaan Yerusalem yang meliputi Lebanon Selatan, Suriah Selatan, Yordania hingga Palestina. Uniknya, wilayah kekuasaan para anggota Ordo Asasin ini berada di antara Antiokhia dan Tripoli yang tergolong wilayah kaum Kristen. Sehingga kaum asasin diuntungkan karena bebas kaum muslimin aliran lain yang hendak mengganggu mereka. Para asasin secara resmi bermusuhan dengan Kekhalifahan Fatimiyah, Kekhalifahan Abbasiyah dan Muslim Sunni sehingga berniat menyingkirkan musuhnya.
Namun itu bukan hal yang mudah karena ketiganya memiliki wilayah yang luas, tentara yang banyak serta persenjataan lengkap dibanding mereka. Dengan alasan tersebut, Hasan pemimpin kaum Asasin dan melatih kaum pria untuk menjadi tentara eksekutor yang tangguh untuk dikirimkan memata-matai dan menyingkirkan lawan politiknya, meliputi para wazir, raja atau bahkan khalifah sekalipun. Kode etik kaum Asasin, mereka hanya menyerang jarak dekat menggunakan pisau atau belati, karena cara tersebut lebih terhormat. Mereka tidak pernah menyerang diam-diam menggunakan panah atau racun, karena dianggap kurang jantan. Perang dengan Kesultanan Seljuk. Korban pertama adalah Nizam al-Mulk dari Kesultanan Seljuk yang merupakan orang yang mengusir Hasan dari kota tempat tinggalnya, hanya karena ia penganut paham Syiah. Yang menyebabkan awal mula permusuhan baru antara Ordo Asasin dan Kesultanan Seljuk. Mereka bisa menghabisi 50 musuh besar mereka yang merupakan petinggi Kesultanan Seljuk. Pada tahun 1105, Muhammad Tapar Sultan Seljuk berniat menghabisi Asasin. Sang Panglima merupakan putra dari Nizam, korban pertama dari Ordo Asasin. Ia mengirimkan panglimanya Ahmad bin Nizam al-Mulk untuk menghancurkan benteng Asasin di Alamut. Sang Panglima gagal meruntuhkan benteng, namun berhasil menghabisi salah satu pemimpin Asasin Ahmad bin Abdul Malik bin Attash. Panglima Seljuk lolos dari maut sebagai upaya balas dendam Ordo Asasin pada tahun 1108. Pada tahun 1118 Sultan Seljuk Muhammad Tapar meninggal dunia, kemudian digantikan oleh saudaranya Ahmad Sanjar sebagai Sultan baru Kesultanan Seljuk. Para Asasin mengubah taktik mereka dan mencoba berdamai dengan kaum Seljuk. Tentu saja hal tersebut ditolak keras oleh sang Sultan, yang berakibat Asasin mengancam Ahmad dengan halus. Konon Asasin menyusup ke kamar Sultan dan meninggalkan belati di ranjangnya sebagai peringatan. Ancaman tersebut berhasil. Sultan Ahmad berdamai dan rela memberikan upeti kepada Ordo Asasin. Pada tahun 1121 Asasin menyingkirkan penasihat yang berpengaruh dalam kekhalifahan Fatimiyah, yakni Al-Afdal Sahansyah, orang yang membunuh Nizar sang panutan Ordo Asasin sebelum terusir dari Kairo. Tahun 1130 mereka sukses membunuh sang khalifah dari kekhalifahan Fatimiyah Al-Amir bin Ahkam. Tahun 1135 mereka berhasil menghabisi seorang khalifah Abbasiyah bernama Al-Mustarsyid. Asasin melawan Ksatria Templar. Pada tahun 1162, Kia Muhammad sang Grandmaster Asasin turun tahta kemudian digantikan putranya yang bergelar Hasan II. Namun kekuasaan Hasan II sangatlah singkat sehingga pada tahun 1666 beliau wafat, kemudian digantikan oleh putranya Imam Muhammad II. Kedua Grandmaster tersebut sangatlah lemah dibanding pendahulunya. Rashid ad-Din Sinan dengan kemampuan hebatnya menghabisi musuh-musuhnya mampu mengangkat dirinya sendiri sebagai Grandmaster Asasin. Sinan adalah seorang ahli alkimia cerdas, namun ia mampu belajar dengan cepat teknik rahasia yang menjadikannya ditakuti para musuhnya. Hasan II mengirim Sinan ke wilayah Suriah untuk kembali merebut kembali kejayaan Ordo Asasin di wilayah tersebut, yang kini diduduki oleh Ksatria Templar. Sinan bernegosiasi dengan Al-Marik, Raja Yerusalem untuk menyingkirkan Ksatria Templar dari wilayah Tartus, Suriah, dengan syarat ia harus membantu Al-Marik untuk mengalahkan musuhnya Nur ad-Din, Raja Negeri Syam. Di tengah perjalanan Asasin menuju Yerusalem mereka diserang dan dihabisi oleh Ksatria Templar Walter du Mesnil. Al-Marik kesal karena rencananya menjadi berantakan akibat insiden tersebut, akhirnya menangkap dan mengurung Walter sebagai permohonan maaf kepada Sinan. Asasin versus Salahuddin Al-Ayyubi.
Selesai mengalahkan Ksatria Templar, Sinan sang Grandmaster Assassin berfokus mengalahkan Salahuddin yang beraliran Sunni yang tentunya sangat membenci Sinan yang beraliran Syiah. Kedatangan Sinan diantisipasi oleh Salahuddin menebarkan bubuk kapur arang untuk menangkap jejak kaki Assassin. Tak kalah pintar Sinan menyusup diam-diam ke tenda Salahuddin dan menaruh roti beracun dan belati untuk menakutinya. Paman Salahuddin yang khawatir akan keselamatan Salahuddin pun menjembatani perdamaian antara Salahuddin dan Assassin. Kisah epik Sinan, sang Grandmaster Assassin. Count Henry II of Sempen sesumbar kepada Sinan bahwa tentaranya lah yang terhebat. Mereka sesumbar bisa mengalahkan para assassin dengan mudah karena jumlah mereka 10 kali lipat banyaknya. Mendengarnya, Sinan hanya tersenyum lalu menyuruh salah satu assassin yang kala itu berjaga di atas menara untuk menjatuhkan dirinya ke bawah. Sang assassin tanpa ragu melompat dan akhirnya tewas. Melihat hal tersebut sang Count Henry II langsung angkat tangan dan menyerah. Ia mengakui bahwa memang Ordo Assassin yang lebih hebat darinya. Mereka mengikuti semua perintah sang Grandmaster mereka tanpa ragu. Bahkan jika mereka disuruh untuk mati sekalipun. Perebutan kekuasaan Yerusalem. Kematian Al-Malik, Raja Yerusalem di tengah-tengah Perang Salib III menimbulkan keresahan dalam kerajaan Yerusalem. Al-Malik memiliki 2 putri, Sibylla dan Isabella. Banyak pemuda berlomba-lomba untuk memperistri kedua putri Yerusalem, karena wilayah Yerusalem merupakan tempat suci bagi ketiga agama yakni, Kristen, Yahudi, dan Islam. Tentu saja pemimpin wilayah tersebut dapat memperoleh upeti atau pajak dari kunjungan para penganut ketiga agama tersebut. Sibylla menikah dengan Guy of Lusignan, ksatria Prancis dan Isabella menikah dengan Conrad of Montferrat, bangsawan dari Italia. Sibylla, sang putri sulung meninggal dunia karena wabah, sehingga Guy menganggap dirinya lebih pantas untuk menjadi pemimpin Yerusalem. Conrad pun tidak terima, karena Isabella sang putri bungsu masih hidup sepantasnya merekalah yang menjadi raja dan ratu di Yerusalem. Akibatnya pecahlah perang perebutan kekuasaan di antara pendukung Guy dan Conrad. Raja Inggris, Richard the Lionheart mendukung Guy. Campur tangan Richard the Lionheart membuat situasi di antara dua kubu semakin memanas. Guy yang hanya seorang ksatria biasa kalah pamor dengan Conrad yang merupakan bangsawan berdarah biru Italia. Conrad berhasil mempertahankan kota Tirek di Lebanon dari serangan Salahuddin. Namun hal misterius terjadi, Conrad tewas di tangan seseorang yang menyamar sebagai rahib, yang diduga dari Ordo Assassin. Ada banyak teori di balik kasus tewasnya Conrad. Siapakah pelaku sebenarnya? Ada yang mengatakan dari Ordo Assassin, yang dibayar jasanya oleh Raja Inggris, Richard the Lionheart. Adapun juga yang mengatakan bahwa Salahuddin adalah dalangnya. Jatuhnya Ordo Assassin. Sinan, Grandmaster Assassin meninggal pada tahun 1193, di tahun yang sama dengan musuh bebuyutannya Salahuddin meninggal. Muhammad Hasan II meninggal dunia pada tahun 1210, kekuasaannya diturunkan kepada putranya Muhammad Hasan III, disinilah titik awal kehancuran Ordo Assassin dimulai. Hasan III memiliki ibu dan keempat istri penganut Sunni, bahkan ia menjalin persahabatan dengan Kekhalifahan Abbasiyah, yang notabene musuh bebuyutan dari Ordo Assassin penganut Syiah. Akibat dari kebijakan tersebut, banyak pengikutnya tidak terima, dan Hasan III pun tewas diracun pada tahun 1221. Tahta kekuasaan beralih kepada putranya, Muhammad III yang saat itu berusia 9 tahun. Titah pertamanya yakni, membunuh ketiga istri Hasan III, yang dituduh sebagai dalang di balik tewasnya Hasan III. Pada tahun 1225 Muhammad III tewas secara misterius, kemudian digantikan Rukn al-Din Pursyah, yang dikenal sebagai sang Grandmaster terakhir Assassin.
Di bawah komando Hulaguhan, tentara Mongol berhasil menaklukkan benteng Alamut, dan menewaskan sang Grandmaster terakhir Assassin. Begitulah akhir kisah jatuhnya kejayaan Ordo Assassin. Namun, bukan berarti mereka punah begitu saja. Istilah assassin mengacu pada semua keturunan, baik istri maupun anak-anak, tidak hanya bagi para pembunuh yang piawai. Para pengikut assassin yang selamat, dengan pemimpinnya bernama Agahan. Mereka bersembunyi dan mengubah nama kelompok mereka dengan sebutan sekte Nizari saja, dan menghilangkan kata assassin, yang memiliki konotasi negatif dan mengerikan. Sekian pembahasan dari kami tentang kelompok assassin. Semoga informasi ini bisa menambah wawasan kita semua. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan berikan jempol, serta jika kalian menganggap video ini bermanfaat silahkan bagikan untuk teman-teman Anda. Terima kasih sudah menonton.